Yang pertama ada halo effect, istilah dalam bidang psikologi untuk menyebut kejadian saat memiliki kesan pertama pada seseorang tersebut dengan menilainya secara positif dan cenderung kita anggap baik untuk seterusnya. Fenomena bias halo effect dalam menilai kualitas karakter seseorang ini berdampak pada berbagai bidang, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, hingga pemasaran. Contoh halo effect misalnya, ketika di jalan Mawar bertemu pertama kali dengan seseorang. Orang asing itu melihatnya lalu tersenyum kepada Mawar. Dan saat itu pula, Mawar persepsikan orang itu orang yang ramah atau murah senyum walaupun baru saat itu ia bertemu pertama kalinya. Contoh lain dari halo effect adalah banyak perusahaan menjadikan bintang iklan atau selebriti untuk ambasador produk mereka. Tujuannya agar konsumen yang menyukai bintang iklan itu, baik secara fisik atau memang mengidolakannya, dapat tertarik untuk membeli produk mereka. Yang terakhir, dari contoh halo effect lainnya, menurut laporan yang diterbitkan oleh Journal of Economic Psychology, bahwa rata-rata pelayan restoran yang mempunyai penampilan menarik memperoleh tip yang lebih banyak daripada rata-rata pelayan restoran yang kurang menarik. Bias halo effect membuat banyak orang kesulitan untuk membedakan antara persepsi kesan sepintas dengan penilaian berbasis fakta. Pengaruh halo effect dapat diminimalisirkan dengan menilai karakter orang lain secara objektif. Daripada terburu-buru menilai, lebih baik untuk mempertimbangkan cara pandang kita terhadap orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah negativitas, yaitu saat memiliki kesan pada seseorang tersebut dengan menilainya secara negatif dan cenderung kita anggap buruk untuk seterusnya. Contoh negativitas yaitu ketika kita baru pertama kali masuk sekolah, kemudian kelas sudah dimulai 15 menit yang lalu, tiba-tiba datang seorang siswa lain yang tergesa-gesa masuk ke kelas dengan pakaian yang acak-acakan serta rambut yang tidak disisir. Dia menyapa gurunya dan segera mencari tempat duduk. Kita bisa saja dengan sangat mudah menilai orang itu sebagai siswa yang berantakan, tidak bisa mengatur dirinya, dan pelanggar aturan. Padahal bisa saja dia bertingkah laku seperti itu karena faktor eksternal yang tidak terhindarkan. Misalnya saja saat di perjalanan, angkot yang dia tumpangi mogok dan mengharuskannya berlari ke sekolah agar cepat sampai. Contoh dari negativitas yaitu ketika Nagisa sedang di toko, lalu melihat seseorang dengan wajah yang judes, garang, dan menakutkan, Nagisa bisa saja menilai orang tersebut sebagai orang yang pemarah dan tidak ramah. Bias korespondensi. Bias korespondensi yaitu kecenderungan untuk menjelaskan sumber perilaku orang lain dari posisi-posisi yang ada, bahkan bila penyebab situasinya jelas-jelas hadir. Misalnya, suatu hari ada seorang mahasiswa datang terlambat. Pada hari itu juga ia memakai sandal dan saat sedang berjalan ia terpleset. Dan saat duduk di tempat yang ia duduki ternyata rusak. Pada diri kita akan muncul suatu pemikiran bahwa hal itu timbul karena kesalahan ada pada pihak orang itu sendiri. Misalnya, orang itu teledor, bangun kesiangan, dan terlalu cuek karena memakai sandal. Tapi kita tidak memperhatikan aspek situasionalnya. Padahal, mungkin saja kendaraan yang ia kendarai rusak, atau mungkin terjebak macet di jalan. Memakai sandal mungkin karena saat ia berangkat hujan, atau sepatunya basah karena kena hujan. Bias ini dipengaruhi oleh faktor budaya juga. In-group bias. In-group bias adalah tendensi seseorang untuk menganggap kelompoknya yang terbaik, benar, mutlak, sehingga tercipta persepsi bahwa kelompok lain itu salah. Contoh, ada kelompok si putih dan si hitam. Si putih merasa bahwa ia adalah yang paling cantik karena ia memiliki kulit putih bersih dan mulus, dan menganggap bahwa si hitam itu jelek karena memiliki kulit yang hitam. Padahal, belum tentu si hitam jelek karena kecantikan tidak diukur dari warna kulit. Bias persepsi selanjutnya yaitu black sheep effect. Black sheep effect adalah suatu keadaan di mana individu menilai penyimpangan yang dilakukan in group lebih negatif dibandingkan penyimpangan yang dilakukan out group.
Biasanya black sheep effect ini memperlakukan atau mengevaluasi hal-hal buruk dalam kelompok secara lebih negatif. Contohnya, ketika seorang pemain basket melakukan kesalahan atau kecurangan pada kelompok basket yang lain, kemudian sang pelatih merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat buruk yang dapat berdampak pada dirinya. Dalam keadaan tersebut, sang pelatih mungkin memperlakukan atau mengevaluasi hal-hal buruk yang dilakukan oleh anggota basketnya secara lebih negatif daripada hal-hal buruk serupa yang ditampilkan orang dari kelompok lain. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal dengan sebutan efek kambing hitam atau black sheep effect. Bias dalam persepsi sosial dapat juga terjadi karena adanya asimetri antara kelompok sendiri dan kelompok lain, atau yang sering disebut in-group out-group asimetri, yaitu orang yang cenderung mempersepsikan kelompok sendiri dengan cara dan standar yang berbeda, dengan cara dan standar mempersepsikan orang lain. Dalam psikologi sosial, asimetri antara kelompok sendiri dan kelompok lain penting untuk menjelaskan tentang stereotip, diskriminasi, dan hubungan antar kelompok.